Jadi setelah dipahami semuanya bahwasanya duduk perkara yang ada di dalam kehuruharaan skincare ini sudah semakin mengkerucut, di mana ternyata ada beberapa fakta yang harus kalian ketahuin, di mana saya nggak tahu apakah si NM ini menjadi korban, atau IM menjadi korban, atau si Doktip menjadi korban. Tapi ada fakta atau pengkerucutan ini bisa dilihat bahwasanya DRO berperan sangat aktif. Karena ada pengakuan yang mengejutkan, di mana ya dugaan tersebut itu semakin kuat. Semua informasi yang ada di sosial media itu adalah lemparan dari si DRO kepada NM, kepada si DRS. Jadi dia melempar informasi tersebut sehingga tiba-tiba nih NM, DRS menjadi menggebu-gebu untuk menghajar para brand owner, para sejawat dan lain sebagainya. Saya nggak tahu itu motifnya seperti apa, tapi yang saya ketahui adalah bahwa DRO itu, kalau untuk saya sendiri, dia ingin menjatuhkan kredibilitas saya sebagai dokter agar masyarakat memandang saya bukan seorang dokter. Makanya dikatakan saya itu dokter agak lain, seperti itu. Jadi pada intinya adalah bahwasanya kalau kita lihat contoh kayak DRS ini kan baru di dunia pertiktokan atau dunia sosial media. Kemudian kalau kita lihat juga NM juga tidak terlalu di dalam bidang-bidang skincare, walaupun dia punya skincare, dia nggak terlalu yang bagaimana sekali. Nah, tapi ternyata adu domba ini didapat dari si DRO. Jadi DRO ini mengadu domba, bahwasanya ini begini itu. Waduh, luar biasa. Semakin mengkerucut dan semakin mengetahui bahwasanya semua ini sudah terjadi, sudah ada korbannya, sudah nggak tahu nih yang mana yang korban. Sekarang siapa yang cuci tangan aku juga nggak paham lah, luar biasa. Pokoknya intinya semoga kebenaran semakin terungkap. Oke. Satu lagi. Jadi nominal yang tadinya 5M kemudian jadi 4M, kemudian diserahkan 2M plus 2M, itu juga dari dia. Ya Tuhan, ampunilah dosanya. Luar biasa nih kejahatan dia nih. Ampun, gila. Stres sinting. Aku rasa tidak ada sih seorang dokter yang mau menjatuhkan kredibilitas dokter sejawatnya ya. Tapi kenapa dia ini terlalu niat untuk menjatuhkan semua dokter yang ada di Indonesia ini, di sosial media ini, yang memberikan edukasi? Biar apa? Biar dia tuh dianggap sebagai memang bener-bener dialah dokter satu-satunya yang paling pintar, paling oke, paling cerdas, dan paling hits. Tidak seperti itu ya, DRO. Pantang, nggak boleh gitu sama sejawatnya. Sejawatmu itu adalah saudara kandung. Jangan kau malah mengadu domba, ya. Nggak baik seperti itu. Sekarang malah yang dipertanyakan adalah kau sebagai dokter tuh kenapa seperti itu, kredibilitasmu seperti apa. Kau tuh fokus aja, kita tuh fokus untuk memberikan edukasi kesehatan, udah itu aja, nggak usah nggak usah kerja sebagai adu domba. Aduh, memang gila sih, sinting bener, asli luar biasa deh. Pantas itu ya, waktu kita gelar perkara khusus di Mabes Polri, itu DRS itu kayak tidak mengerti apa arti dari just tip atau postingan yang dia lakukan gitu. Setelah aku pikir-pikir kembali dengan memasukkan logika-logika yang ada ya, yang sudah itu. Tapi ternyata waktu saya live di Bangkok kemarin itu melakukan edukasi tentang skincare yang ada di Bangkok ya, atas pilihan kalian yang aku jelaskan, ternyata itu adalah capturean dari DRO. Dia mengcapture kemudian mengirimkan kepada DRS ya, informasi ini valid ya. Kemudian DRS itu membuat postingan fix BKN dokter just tipper itu dengan tujuan dan niat si DRO itu untuk menyerang kredibilitas saya sebagai dokter, agar saya di mata warganet itu tidak menjadi
seorang dokter sebenarnya, begitu loh. Itu ada beritanya, kita lihat ya, aku share linknya. Jadi siapapun itu, aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah memberikan bukti, yang kalian memberikan kesaksian kepada saya dari netizen lain, terserah itu dari netizen manapun, atas perintah dari siapapun itu, misalnya dari memang si DRS-nya atau dari siapapun itu ya, atau timnya DRS, untuk memberikan informasi ini kepada saya. Terima kasih, thank you ya, biar saya itu tidak berlarut-larut untuk ini kenapa, tapi ternyata aku sudah tahu dan aku sudah mengetahuinya, semuanya itu adalah ulah dari DRO. Jadi ingat ya, aku tidak mau membalas apapun, tapi aku serahkan semua ini kepada Tuhan, karena Tuhan akan bekerja untukmu.